Hai, apa kabar? Selamat datang di Mendengar Diri Edi, sebuah ruang kecil yang paling sering kita abaikan, yakni suara diri sendiri. Dan di episode kelima ini, kita akan berbicara tentang malas, takut, dan menunda. Teman-teman, mendengar Diri Edi, pernah nggak kamu duduk lama bukan karena capek, tapi karena ada sesuatu yang tidak ingin kamu sentuh? Bukan benda, bukan orang, tapi perasaan. Kita sering menyebutnya malas. Padahal mungkin itu bukan malas. Mungkin itu sinyal dari tubuh yang bilang, sebentar, aku belum siap. Dan di dunia yang memuja produktivitas, malas tuh kadang dianggap dosa. Menunda dianggap lemah. Takut dianggap kekurangan. Padahal, takut adalah bahasa pertama manusia. Dan manusia seringkali adalah cara paling halus untuk melindungi diri. Menunda adalah cara paling halus untuk melindungi diri. Coba kita jujur sebentar deh. Bukan pada orang lain, tapi pada diri sendiri. Saat kamu menunda, apa sebenarnya yang kamu hindari? Apakah tugasnya atau perasaan yang datang bersamanya? Contohnya kayak takut gagal, takut tidak cukup baik, takut hasilnya tidak seindah yang dibayangkan, atau yang lebih menyakitkan, takut tidak berhasil, atau takut berhasil karena akan membuat ekspektasi baru untuk diri kita. Dan yang harus kamu tanggung kadang bukan malas. Kita cuma lelah menjadi kuat terus. Lelah harus siap, lelah harus bisa, lelah berpura-pura untuk tidak apa-apa. Malas sering disalahpahami. Ia bukan musuh. Ia cuma tamu yang datang membawa pesan. Dan seperti semua pesan, ia tidak diminta dimarahi. Ia minta didengarkan. Mungkin malas muncul karena kamu terlalu lama memaksa diri. Melakukan hal yang tidak sejalan dengan kamu. Mengiyakan hal-hal yang mungkin itu bisa merusak kamu dari dalam. Atau karena kamu belum memberi ruang untuk pulih dari luka lama yang belum sempat sembuh. Teman-teman semua ya, kita hidup di akhir zaman. Di zaman dimana istirahat harus punya alasan. Padahal, bernapas saja sudah cukup menjadi alasan. Menunda bukan selalu artinya kita menyerah. Kadang, itu tanda bahwa jiwamu ingin ditemani dulu. Sebelum diajak berlari lagi, dan sebelum melanjutkan ekspedisi-ekspedisi dia selanjutnya. Coba tanyakan dengan lembut. Apa sih yang aku takutin? Bukan dengan nada menghakimi, tapi kayak kamu bertanya pada anak kecil yang ketika kecil tuh dia bersembunyi di balik pintu. Mungkin jawabannya sederhana. Aku takut salah, aku takut diejek, aku takut tidak dihargai, atau aku takut kecewa pada diriku sendiri. Dan ketakutan itu valid. Dia nggak bikin kamu lemah, ia membuatmu menjadi manusia. Kita sering ingin cepat-cepat sembuh, cepat-cepat bergerak, cepat-cepat jadi versi yang terbaik. Padahal tidak ada versi terbaik tanpa versi rapuh.
Tidak ada langkah maju tanpa jeda untuk memahami. Jika hari ini kamu menunda, mungkin itu bukan akhir dari segalanya. Mungkin itu undangan untuk memperlambat langkah dan mendengar apa yang selama ini terabaikan. Teman-teman, boleh kok tidak produktif hari ini. Boleh ragu, boleh takut. Yang tidak perlu adalah membenci diri sendiri karena apa yang telah kita pilih. Karena semakin kamu marah pada diri kamu, semakin jauh kepercayaan itu bersembunyi. Sebaliknya, kalau kamu berkata dalam diri kamu bahwa kayak, ya aku nggak apa-apa, aku ada di sini, aku perlahan, aku tumbuh, aku belajar, itu akan bikin kita lebih berkembang. Dan malas menjadi sebuah kejujuran. Takut berubah menjadi keberanian kecil. Dan menunda berubah menjadi jeda yang bermakna. Kita tidak selalu kuat. Kita hanya perlu jujur tentang apa yang sedang kita rasakan. Dan dari kejujuran itu kita dapat mengerti bahwa tidak semua hal bisa dipaksakan. Jika hari ini kamu masih diam, itu gak apa-apa. Kamu bukan tertinggal. Kamu sedang mendengarkan diri. Dan teman-teman semua ya, apapun yang telah menjadi pilihan kamu, apa yang terjadi pada diri kamu, dan apa perlakuan orang kepada diri kamu, biarkan itu menjadi sesuatu yang berjalan gitu. Itu di luar kendali kamu. Dan kayaknya sesuatu yang telah terjadi ya terjadi. It's happened. Kita nggak bisa untuk bertanya-tanya untuk kenapa dan kenapa. Karena pada dasarnya semua hal yang terjadi itu ada maknanya. Dan itu adalah harga yang harus dibayarkan untuk berkembang dan memahami apa-apa yang telah terjadi. Berat memang rasanya, tapi ya kita harus terus melangkah. Kita paham bahwa proses ini gak mudah. Dan kita mengerti bahwa ketika kita dihargai dengan apa yang kita telah langkah dan raih sejauh ini, itu adalah sebuah keniscayaan yang harus kita gapai. Maka kesimpulannya adalah ketika rasa ragu, rasa menunda itu hadir pada diri kamu, it's okay. Itu manusiawi. Ada pada setiap orang. Tapi langkah ke depannya adalah tanamkan pada diri kita bahwa oke, aku gak selamanya ingin kayak gini. Aku gak selamanya ingin kayak diam dan mengamati. Aku ingin terjun. Aku ingin menjadi bagian dari dunia. Dan tidak ada yang melarang untuk bermimpi. Setiap orang punya caranya masing-masing. Terima kasih telah mendengar episode kali ini di Mendengar Diri ID. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.